kita akan membahas tentang sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Apa sih itu pendidikan pada masa Orde Lama? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada masa Orde Lama, yaitu pertama ada pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat atau disingkat dengan SR. Lama pendidikan semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Yang kedua, pendidikan guru. Pendidikan guru ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sekolah guru B atau disingkat SGB. Lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Yang kedua, sekolah guru C atau disingkat SGC. Sekolah guru 2 tahun setelah SR atau sekolah rakyat dan dikenal dengan sebutan SGC, sekolah guru C. Tetapi karena dirasa kurang bermanfaat kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB. Dan yang terakhir yaitu sekolah guru A atau SGA. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk tarif pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan 3 tahun setelah SMP. Satuan pendidikan selanjutnya yaitu ada pendidikan umum. Pendidikan umum ini dibagi menjadi 2, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Selanjutnya ada pendidikan kejuruan dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Selanjutnya ada pendidikan teknik. Di sini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada kursus kerajinan negeri atau KKN. Kedua ada sekolah teknik pertama atau STP. Ketiga ada sekolah teknik ST. Keempat ada sekolah teknik menengah STM. Dan yang terakhir ada pendidikan guru untuk sekolah teknik. Dan selanjutnya ada pendidikan tinggi, ada perguruan tinggi Republik, dan perguruan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang sistem pendidikan pada masa Orde Lama, yaitu secara konstitusional, sistem pendidikan pada era ini didasarkan pada pengaturan sebagai berikut. Pertama ada Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, Jakto Nomor 12 Tahun 1954, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang perguruan tinggi. Dan yang ketiga, penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama. Yang pertama ada rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum yang berjalan pada saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua ada Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan, namun dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral yang mentransfer ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.
Dan yang terakhir ada kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat dikolerasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah masa Orde Lama. Yang pertama ada kebijakan pendidikan secara umum. Sebagai langkah awal kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia, dibentuklah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Ki Hajar Dewantara sebagai pemangku jabatan menteri yang pertama. Setelah terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakan berbagai usaha perubahan pada sistem pendidikan, antara lain yaitu 1. Kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan ideal pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, tujuan pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, sistem persekolahan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam dan madrasah. Kebijakan ini, kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru mulai diberikan ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP pada tanggal 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu isi rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada dasarnya merupakan satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dan menguat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata perubahan tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Itulah tadi sekilas sejarah pendidikan pada masa Orde Lama yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.